Oke, jadi kita cerita malam hari ini ya guys, sampai klik bahasanya kenapa sih lah? Pocong kaya. Kalau setiap orang berdoa, Hmm, minta rezekinya itu dimudahkan, diberikan rezeki sama Tuhan. hmm. Berarti dokter doain orang sakit biar ada rezekinya. Ya, Gitu berarti. ya, ya wajar tuh pekerjaan dia. Jadi sebenarnya itu doa yang baik apa enggak? Menurutku, menurutku baik tapi 50-50 bang. Karena pakai logika sih bang. Ya, Ya kalau kalau nggak ada kita, orang sakit dia nggak kerja. iya, tapi pun kalau disuruh pisah satu, kok mau sakit? Jawabannya enggak. Kok mau sakit? Jawabannya enggak. Tergantung, tergantung, Ayo. tergantung. Iya. Malah kalau udah berobat ke rumah sakit dokternya bilang cepat sembuh ya Pak, cepat sembuh ya Bu. Hmm, Lah kalau semua sembuh nggak itu kerja lah dokternya. sama dengan dia menurunkan pesaingnya. Pesaing pula. Apa namanya? Ya. Pasien, 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 Pasien kok pesaing. Ya, turun pasiennya nggak ada Terus rezeki lah dia. nggak mungkin dia nganggur, main slot. Ya kalau abang cuman, Ya emang iya. Ya kalau nggak ada yang sakit, dia mau ngobati siapa? Dia mau dapat duit dari mana? Itu. apalagi kalau dokternya udah bilang gini, maaf kami tidak bisa membantu, keluarga anda sudah meninggal. Dia yang vonis berarti. Hmm, sudah meninggal. Kan makin berkurang pasiennya. Nggak dapat duit lagi. Iya. Coba nggak usah yang dokter loh, coba yang lain. Contoh kayak ya orang nganggur, berdoa, minta kerjaan. Sementara yang udah kerja minta kerjaan lagi. Kalau yang nganggur minta kerjaannya wajar. Yang udah kerja minta kerjaan lagi. Namanya dia mencari yang lebih baik kerjaan. Ah, itu agak-agak juga bang ya. Agak aneh sih memang. Ah, Kerjaan yang lebih baik itu kerjaan apa coba? Kalau diukur secara ekonomi, ya sebenarnya kalau kau minta lebih baik, artinya kau harus memberikan yang lebih juga. tapi kalau diri nggak upgrade gimana? Ya gitu-gitu aja lah. Masa iya nangis tuh doang? Nangis tuh, Apa itu? nangisin turun. Coba yang nganggur cari kerja. Hmm, Gitu ngelamar kerja, syaratnya punya pengalaman kerja. Sementara dia mantan pengangguran, gimana tuh? hmm. Tapi harus diminta pengalaman. Iya. Itu gimana? Nah itu gimana tuh? Berarti si penganggur kalah saing dia. Berarti kan lebih bagus nganggur. Enggak mungkin pengalaman nganggur dia diceritakan di situ. Dia memang nganggur nggak apa-ngapain. Iya memang Nggak ada dia kerjaan apa-apa. nggak ngapain emang. Terus suruh lamarannya kayak gitu. Buka lamarannya kayak gitu. Buka lowongan. Harus ada pengalaman. Harus ada pengalaman minimal 1 tahun. Ya udahlah Mampus lah, nganggur terus lah dia. manipulasi lah kalau enggak apalagi. Kok ada pikiran lain lagi? Orang jualan, jualannya sama. Contoh lah jualan gorengan. Oh, Dia jual gorengan, pisang sama si A, B jualan gorengan sama pisang juga. Sama-sama berdoa. Rupanya si B yang terkabul. Si A merasa nggak benar dengan doanya. Atau dia pakai jurus kumpul lain mungkin nggak tahu lah. Kan gitu. Nah itu gimana bang? Soal doa itu. jodoh rezeki maut kan ada yang ngatur. Kalau Tuhan bilang jodohmu hari ini, kalau Tuhan bilang rezekimu hari ini cuma 100.000 ya bakal segitu aja. Kalau kamu mau gaspol pun sampai lebih dari itu ya bakal nggak dapet. Kalau dia punya tanggung jawab, utang misalnya atau tagihan lain yang dia buat sendiri. Intinya setiap jodoh rezeki manusia itu udah ada diatur. Karena kata orang gini bang, nggak tahu juga aku ya. Jika kau menambah beban, maka beban kau akan ditambah mulai dari rezeki. Ya, Beban kau ditambah. iya, emang ya, Gitu, Emang gitu, iya? gitu bahasanya. emang ya paham aku itu. Paham, paham, paham Kalau nggak? kalau kalian nggak paham bodoh lah kalian. Jika kau punya beban, maka akan ditambah. Melalui rezeki. Nah, tapi aku ngasih contoh dengan jualan yang tadi. Ah, A yang lebih banyak, sementara B enggak. Ya artinya yang dapat. Jackpot lah berarti yang B. Iya, berarti kan yang punya rezeki, yang dapat rezeki itu juga bakal nambah beban kan?
Kan gitu konteksnya tadi. Kan kau bilang tadi, Ah, nambah rezeki itu artinya beban juga bertambah. Kan gitu. Setelah ya, itu terjadi ya memang iya. Ya walaupun si B tadi dagangan yang nggak laku, ya si A yang ada rezekinya tadi ya juga bertambah bebannya. Bebannya apa ya? Dia juga harus memenuhi kemauan konsumen dia besok. oke itu kesenangan kayaknya sih, Itu masih bawa beban juga. karena Tanggung dia jawab dia. jualan. Iya, Ya kesenangan, kayak kesenangan lah. ya kan itu jadi Oke beban. oke beban, oke Karena beban. kita juga Bebannya tapi happy gitu ya. ya Oke oke siap siap. kenapa itu dibilang beban ya karena kita harus terus menjaga langganan kan. Karena itu suatu beban juga. Ya, Kalau dia si A nggak buka satu hari kan pelanggannya bisa lari ke si B. ya betul. Jadi Sama-sama jual gorengan. makanya ya punya rezeki ya juga artinya itu sebuah beban, punya tanggung jawab yang tambah. Tapi kalau bebannya beban yang buruk bang, Beban yang buruk gimana ya? Namanya Coba. beban ini pasti buruk. yang pasti tagihan lah bang. Dia bos Iya sendiri. itu kan internal. Itu internal, Ya iya, bukan eksternal. enggak lah. Itu kan memang dari dia sendiri, bukan orang lain yang menambahkan beban sama dia untuk utang. Oh, kalau dia tahu konteks yang ku bilang tadi lah, ya, Yang mana? yang kalau dia nambah beban, dia akan ditambah bebannya melalui rezeki. Ya, Nah, konteksnya tuh gini, dia tahu tuh, dia tahu, ya mungkin rumus lah nggak tahu. Ya, itu mungkin rumus. Tapi aku mikirnya gini, dia tahu itu, dia buat dengan disengaja. Ah, gimana? ya orang itu kan melakukan sebuah utang piutang itu kan karena ada kebutuhan. Tapi dia sengaja coba. Yang namanya utang pasti atas kesadaran. Ya, Terus salahnya di mana? ada. Salahnya dia mau coba itu aja. Itu kan bukan suatu masalah. Artinya kan kalau dia berutang ada sesuatu yang pengen ditutupi yang bisa jadi untuk nambah modal dagang, bisa jadi untuk keperluan yang lain yang memang kebetulan budget dia nggak nyampe terpaksa dia harus ngutang gitu. Dan, dan kalau dia menganggap utang itu jadi suatu beban bagi dia, ya salah dia sendiri. Kenapa dia harus ngutang? Ya dan kau ngutang pun kan kau ngutang juga atas kesadaran. Berarti rumus tadi nggak worth it lah. Nggak worth it lah. Enggak. Enggak. Berarti bohong dong. Kok bohong pula. Bukan, bohong itu gini loh bang. Bohong itu kata orang rumusnya gitu. Jadi sengaja dibuat kayak gitu. Yang mana nih rumusnya? Rumus yang tadi dia menambah beban. Dia Dia menambah beban itu kan penjualan dalam gorengan keadaan. A nih lah anggap gitu. Iya, dia nambah beban itu kan karena keadaan terpaksa. Enggak. Ini enggak terpaksa, ini memang disengaja. Ya memang dia tolol berarti. Loh, Dan ngapain dia sengaja ngutang? Sementara itu bukan karena suatu kebutuhan. Artinya kan tolol. Gimana ya? berarti rumusnya nggak worth it. Ya nggak worth it kalau dia memang cuma sekedar iseng-iseng ngetes untuk ngutang. Ya ngapain dia ngutang? Kalau cuma untuk ngetes doang. Kan tahu. Tahu nggak? Tahu. Siapa tahu ada orang kayak gitu kan kita nggak tahu juga. Ya tahu kalau memang ada. Ya, dia memang mau ngetes kayak mana sih memang takdirnya kayak gitu gitu. Rumusnya kayak itu coba bikin gitu. Kalau dia bicara takdir. Anggaplah gitu. Takdir dengan sebuah tindakan yang diambil apakah itu takdir kan gitu. Jadi kalau bicara ya oke hidup udah ada takdirnya, jalan hidup udah ada takdirnya. Terus kalau misalnya ternyata dia itu terlahir sebagai seorang pendosa dan tahu itu dosa, Ya, apakah itu sebuah takdir yang harus dijalani kan gitu. oke. Jadi gini, apa yang terjadi dalam hidup itu udah ada diceritakan dalam kandungan. Balik ke cerita tadi ya, masalah ini kan masalah cerita takdir. Apakah orang yang melakukan kejahatan itu juga bagian dari takdir hidupnya? Kalau menurut aku iya, karena sebelum kita dilahirkan ke dunia itu udah ada perjanjian. Oke, 77 kali. Nah, di dalam kandungan itu udah ada perjanjian. Bahkan alam ruh lah bahasanya. Ya, Oke, oke. jadi ruh itu tadi menyetujui dengan jalan cerita hidup seperti itu, lahirlah dia ke dunia. Ya. Pada saat lahir itulah dilupakanlah semua perjanjian tadi. Ya, lupa. Artinya siap untuk dijalankan dalam kehidupan. Nol pikiran lah. Ya. Nah, di saat dia melakukan kejahatan, dia melenceng. Apakah itu bagian dari takdir hidupnya? Kalau menurut aku ya.
karena udah memang itu udah perjanjian dia. Tapi kenapa banyak orang yang nggak terima, masa takdirku gini, masa takdirku gini? Itu karena dia lupa atas perjanjian itu. Karena waktu dilahirkan itu dia dilupakan dengan semua perjanjian itu. Ya, Itu. ya betul. Jadi kalau memang dia melakukan suatu hal yang melenceng, yang nggak bagus, yang nggak baik, kalau menurut aku ya itu memang takdirnya. Takdir dia jadi jahat Iya. setelah melahirkan. Masa kita menganggap sebuah takdir itu hanya sesuatu yang menyenangkan dalam hidup kita? Masa sesuatu yang buruk dalam hidup kita itu nggak kita anggap takdir juga? Kan nggak fair. Iya, harusnya fair. Mungkin setiap orang mikirnya juga sama yang kayak kupikir. Seandainya kalau bisa di alam ruh sebelum dilahirkan 77 kali pertanyaan itu ada penyimpanan otak. Ada, dan dihilangkan semuanya itu pada saat dilahirkan. Nah, kalau ada yang nanya kenapa? Yang namanya perjanjian di alam ruh itu tidak bisa disampaikan atau diingat. Itu karena itu rahasia antara manusia ke Tuhannya. Ya, Itu rahasia. ya sih memang rahasia, tapi Di saat kita sudah sesuai dengan sebuah perjanjian, saat kita sudah sesuai dengan sebuah perjanjian itu namanya juga perjanjian. Perjanjian yang sifatnya rahasia, kan nggak mungkin disampaikan. Kalau kau ingat dengan perjanjian apa yang diucapkan dalam kandungan di alam ruh, di saat kau dilahirkan, semangat hidup untuk menjalani hidup itu udah nggak ada lagi. tapi bisa berubah bang. Ya nggak bisa, Mungkin mikir orang gitu. nggak bisa, karena itu udah ke perjanjian. Sama kayak kau kerja, perjanjian masuk jam 8 pagi, jam 8 pagi kan nggak mungkin kau rubah lagi. Enggak Nah bisa. itu dia, yang namanya perjanjian itu udah Kecuali kau disepakati. bosnya ya. Nah, Buat Allah aja. sesuatu yang udah disepakati itu nggak akan bisa berubah lagi. Itu dia. Jadi semua ketentuan itu kan udah ada. Berarti takdir tuh netral. Netral lah. Untuk apa memusingkan keadaan sekarang dan untuk apa mengkhawatirkan masa depan? Perbaiki aja masa sekarang. Ada yang komen. Hmm. Dari jualan gorengan kok berdoa kok malah langsung lari ke alam bro. Ya namanya cerita ngelantur. Jam malam. Kau tengok jam berapa ini ha? Jam 1:10. Sudah 10. Cerita ngelantur, cerita ngelantur. Apa ya? Tadi ada pikirkan aku tuh. Apa itu? Nggak ada kayak sepintas doang. Oh gini. Balik ke perjanjian alam ruh tadi. Nah, ya kandungan maksudnya. Apakah semua agama berujung sama? Seperti itu. Samanya maksudnya apa nih? Ya tanya sebelum dilahirkan. Rupanya Kristen, Hindu, Buddha. Bisa jadi. Satu lagi yang apa tuh yang bankrupt siapa yang habis meninggal, Stephen Hawking itu. Ya bisa jadi ya. Karena ya kalau menurut aku pribadi ya pasti ya seperti itu sih harusnya. Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Kau akan dilahirkan menjadi anak orang kaya. Memang. Nah, Bugono begini, Bugono segala macam lah. Oke, kau setuju lahir. Kau akan menjadi orang yang miskin. Karena setuju lahir. Masyarakatnya kau akan dilahirkan menjadi anak yang cacat misalnya gitu atau kekurangan gitu. Ya. Kau setuju ya? Setuju. Berarti bayi yang meninggal Nah, itu nggak setuju. Mau dalam kandungan atau yang aku tahu sih ya. beberapa hari. Ya, yang aku tahu sih gitu. Oh iya. Kan ada kan? Pasti ada dong. Ya, dia nggak siap dilahirkan. Ya itulah, kembali ke rumah sakit. Ya anak ibu gini prematur apa menikah. Bisa jadi. Oh, Karena gitu. dia nggak sanggup. Si bayi tadi, si arwah tadi, nyawa-nyawa. Mungkin bisa jadi gini ya. Ini udah melebihi sih sebenarnya ceritanya, kacau gitu nih. Udah kurang angan nih, tapi ya nggak salah lah. Ya, Bisa jadi gini. Pertanyaannya tadi, jadi bayi yang lahir dan meninggal itu artinya nggak setuju dong atau nggak siap dong lahir ke dunia. Kalau menurut aku ya. Pertama bayi yang kalau tanya kenapa bisa bilang gitu?
Karena bayi yang dilahirkan sejam 2 jam kemudian dia meninggal, bisa jadi hidup dia memang hanya segitu Hidup dia, ya, umurnya. atau dia yang minta sama Tuhan, aku nggak mau lama-lama, Oke. aku nggak siap hidup Nah, mungkin ya perjanjian tadi ya. ya. Oh, ya udah, setelah kau dilahirkan kau kembali lagi gitu. Ya, ke alam ruh. Bisa jadi juga yang kayak gugur di kandungan itu setelah disampaikan kisah hidupnya tuh bakal seperti ini, dia nggak sanggup atau nggak mau gitu. Ya. Udah gugur gitu, bisa jadi sih seperti itu. Jadi memang masih spekulasi, tapi kan nggak ada yang tahu ya kan. Ini kan cerita tengah malam aja. Terus bagaimana, jadi sampai kapan sih anak itu apa ya, berkata sampai kapan anak itu dosa ditanggung sama orang tua ya, sampai diambil balik kan gitu. Ya, Berarti sebelum itu kan dosa dia masih ditanggung orang tua. Nah, kalau dia meninggal pun ya artinya memang perjanjian hidup dia sampai situ, sebelum mati balik kau udah kembali lagi ke surga gitu. ya. Masalah setiap agama sama atau enggak dengan seperti itu, tahu-tahu dia dilahirkan dengan agama lain selain Islam, ya menurut aku sih ya gitu. Sama juga. Sama aja gitu. Mungkin dilahirkan seperti itu gitu. Ya kau nanti lahir dari keluarga yang kayak gini, agamanya ini, agama gini, Ya, dengan kepercayaan ini, kau siap nggak? Ya siap katanya, ya udah lahir gitu. Manusia sekarang udah dilahirkan nggak terima dengan hidup yang cakapnya pas-pasan, malah nggak terima gitu. Ya, kenapa harus nggak terima? Memang ya pro kontra sih, tapi ya sudahlah, itu kan udah ketentuan jalan hidup. ya memang. Kembali aja lah ke jalan yang seharusnya. Kalau udah melenceng ya perbaiki lah, bukan menyesali sebuah keadaan. Ngapain kayak gitu? Itu namanya menyakiti diri sendiri dengan pikiran. Zolim ya. Iya kan, menzolimi diri sendiri ya dia, menyakiti diri sendiri dia jadi. Dengan pikiran sendiri. Iya. Keren ya mas. Menyakiti diri sendiri dengan pikiran sendiri, keren. Itu kalau disingkat tolol. Jadi ya udahlah, gak ada yang perlu disesali dalam hidup ini. Kalau udah terjadi, ya udah, memang kayak gitu cerita hidup. Mau diperbaiki ya diperbaiki, selagi bisa diperbaiki ya perbaiki. Apa yang bisa disesali? Gak ada. Tadi apa yang pikirin, lupa aku jadi pas. Oh, udah aku bilang. Apa tuh? Tadi yang aku bilang tadi. Ada, maksudnya muncul lebih bagus. Oh. Soalnya tuh kayaknya. Iyalah. Baik deh. Oh. Oh iya. Nah, sekarang gini. Apa jadinya kalau kita kayak aku nggak dikabul, apa yang ngebuat nggak dikabul? Tapi aku punya pikiran lain sih bang. Yang pertama mungkin orang lain berdoa untuk dia. Dia nggak tahu lagi doain yang jelek mungkin. Habis itu dia terus berdoa, tapi belum ada hilal lah bahasanya. Terus kira-kira tipsnya gimana bang? Tips apa? Mau nanya tips kok? Ya kan logika aja bang. Dia berdoa, doanya nggak dikabulkan gitu. Karena dia belum dikabulkan. Karena si dia ini lagi didoain entah sama siapa, entah sama orang gitu. Doa baik, doa buruk. Ya pasti buruk lah, mungkin gitu. Jadi doa dia belum diijabah atau di kayak mana, belum ada hilal gitu. Berarti maksudnya Tuhan tadi lebih menjabah orang yang mendoakan orang lain secara buruk. Karena mungkin si kawan ini terzolimin karena si kawan ini. Mungkin juga aku mikirnya gini, si kawan ini ngezolimin dia dengan hal buruk, tapi si kawan ini udah bertobat. Cara mikir kok ribet? Gak ribet bang, aku mikirnya gitu aja bang. Jadi gini, kusimpelkan, kusederhanakan pertanyaan gitu maksudnya. Nah, bingung nanti orang ini yang nonton. Ini kusederhanakan pertanyaan dia. Jadi gini, pertanyaannya yang aku sampaikan tadi tuh, ya. Di saat ada si A berdoa
doanya belum dikabulkan nih, kan gitu. Ya, Doa kan belum dikabulkan. ya, Apakah bisa jadi mungkin si C sedang mendoakan si B ini secara nggak baik? ya. Statement gue itu artinya Tuhan lebih mendengarkan omongan orang yang menjelekkan orang lain, itu nggak boleh. Itu yang pertama. Oke, Mesti siap. gue jelasin dulu. Siap, Ya. siap, siap. Kenapa? Jadi gini, Kalau konsepnya jadi terzolimin karena si kawan ini, gimana bang? ya kan beda lagi konteksnya. Maksudnya kan sakit hati gitu. Ya, simpel sederhananya gini aja. Hmm. Kalau kita itu artinya kan kita sedang, jadi itu mata-mata rantai jadi. Mata rantai. Si A berdoa, doanya ini belum dikabulkan karena si B sedang mendoakan si A karena si A pernah menzolimi dia. Ya, Si A pernah menzolimi si B, ya, kan gitu. ya. Jadi artinya Tuhan lebih mendengarkan omongan si B Hmm. untuk mendoakan si A karena si A pernah menzolimi si B. Artinya kau menganggap Tuhan itu lebih mendengarkan orang yang menzolimi orang lain. Oke, oke. Nah, Terus, itu konotasinya nggak boleh. Artinya kau juga berpikir apakah Tuhan seperti itu? Nah, itu kacau tuh pertanyaan tuh. Itu aku jelaskan pertanyaanmu tuh. Jadi pertanyaannya kayak gitu artinya bukan hanya si B nih yang jadi pembahasan sekarang. Hmm. Ya kau pun juga jadi pembahasan nih. A dan B pembahasan. Enggak, kaunya. Oh, iya, iya, iya. Kau menganggap Ya. doa si B ini lebih didengarkan karena si A ini pernah menzalimi si B. Hmm. Jadi si B ini mendoakan si A. Ya. Kan gitu, dengan yang nggak baik. Ya. Berarti kau menganggap Tuhan lebih mendengarkan omongan si orang yang menzolimi orang lain. Oke. Dan kau juga bermasalah. Apakah kau mempersangkakan Tuhan? Apakah Tuhan lebih mendengarkan omongan si B? Kan itu pertanyaannya tadi. Ya, ya. Pertanyaannya kayak Nah, gitulah kira-kira. itu nggak boleh kau pertanyakan. Artinya kau meragukan. Kau Meragukan. menganggap juga Tuhan itu aplikasi jadinya. Oh. Nah, jadi pertanyaan simpel itu gini, kenapa bisa ada orang yang berdoa doa itu belum terkabulkan? Dah, stop sampai di situ. Hmm. Hmm, ya. Jadi kalau doa orang belum terkabulkan itu, mikirnya itu nggak usah muluk-muluk, sederhana aja. Hmm. Mungkin lagi antri doanya, simple kan? Mungkin ada orang yang lebih lebih tinggi ilmu agamanya, lebih pemahaman agamanya, bagus attitude-nya. Ya, oke, oke. Jadi dia kalah sama level itu, udah gitu aja. Gitu doang. Ada 100 orang yang ngantri kan nggak mungkin kau duluan yang duluan kan. Oke. Walaupun kau sedang dizolimi. Ya, ya. Ya yang urutan 1 2 3 dulu lah yang diluankan kan gitu. Aku antrian aku berapa gitu. Nah, itu loh alam lah kita nggak tahu. Kan gitu. Tuh, dia nggak ada jalur VIP ya. Nggak ada pakai orang dalam ini. Jadi kalau orang doanya belum terjabah, belum terkabulkan, ya pikir positif aja. Mungkin doanya antrian keberapa gitu. Antrian ke berapa ya? Jadi dia harus bisa berusaha keras lagi biar bisa ngelompatin mungkin gitu. Ya, Sedekah ge, apa ge, amal gitu. ibadah mungkin. Ya kau hari ini berdoa besok langsung dikabulkan ya enggak. Sedangkan kau ngelamar kerja hari ini aja belum tentu dipanggil seminggu lagi. Ya tidak. Ah. Tadi kita masih ngebahas, Hmm. nih ngebahas jualan yang sama. Hmm. Anggap aja gorengan. Hmm. A sampai Z itu ada 25 orang, Hmm. 25 pelaku. Hmm. Sama-sama berdoa. Hmm. Ada nggak yang minta buruk, Bang? Walau alam lah. Kau tanya aku. Atau enggak, gini, ada enggak? Ya pasti kan otomatis minta yang baik semua, Ya, ya kan? udah pasti. Nah, dari 25 pelaku ini cuman 10 mungkin yang laris manis, lancar jaya. Ya. Nah, mungkin 15 tadi sama juga kayak ngantri ya doanya. Ya iya. Jadi gini, kalau kita Karena bicara sementara gini, Hmm. 25 orang pelaku sama-sama mencari duit untuk kehidupan keluarga. Ya, Nah, gitu. ya udah kembali lagi jodoh rezeki mau udah diatur. Gitu aja. Nggak Simpel ada, kan? nggak ada mikirnya kok pintar aku bodoh. Itu artinya kita mengintervensi diri kita untuk menyakiti pikiran kita sendiri. Oh,
Nah, positifnya ya udah jodoh rezeki maut itu udah diatur. Mau sekeras apapun kau berdoa di hari itu untuk berlaku daganganmu. Kalau Tuhan bilang hari ini rezekimu cuma 100.000, tetap 100.000. Udah, udah. Berarti juga nggak ada mikirnya kita Apakah? bodoh, pintar, marketing kurang, Oh itu pastilah, itu koreksi diri. pelayanan kepada pembeli. Iya, itu udah dilakukan semua, tapi tetap rezeki mentok di 100.000. Oh, gitu. Pasti gitu. Jadi apa yang bisa di-upgrade? Ya, mal ibadahmu lah. Cuman itu. Ya, cerita marketing lah bang. Apa yang di-upgrade gitu bang? Kira-kira. Kamu cerita marketing apa cerita agama ini sekarang? Campur-campur tapi bang. Nah, ya udah. Kalau dari cerita marketingnya, ya beli satu gratis satu. Atau gorengannya beli goceng dapat 6 mungkin. Iya. Oh, Bonus satu gitu. sama aja ya. Ya, sama aja kan marketing juga kan. 100.000 Ya beli gitu goceng ya? jadi 6 gitu kan bonus satu. Ya, marketing kan. Marketing ya. Ya, iya Pak. Tergantung rasa lagi enak apa enggak. Ya, itu dia. Tapi cerita buah, gorengan buah kan pisang buah Ya. goreng. Dari mana tahu enak enggaknya? Kan perlu tes. Ya, tergantung pisangnya. Oh, Karena juga pisang yang gak enak digoreng. ya pisang yang kibot-kibot gitu. Enak atau enggaknya ya tergantung lah, namanya juga rasa. Sesuatu yang dirasa itu enak itu kan rasa. Berarti kita harus merasakannya dulu. Apa enggak gini? Dia harus menambah variasi. Contoh, ada pisang, ada bakwan, kan gitu. Terus dia ngebuat yang belum ada. Contoh nih, apa ya? Tadi pokoknya yang dia tambah itu kayak kedondong gorengan gitu, Mana ada kedondong digoreng? mangga gorengan. Enggak gitu ya. Enggak gitu konsepnya juga. Intinya gini, selagi kau berusaha itu jalannya bagus, yang kau jual pun bagus, ikhtiar kau bagus, ya rezeki pasti ada gitu. Kembali lagi masalah kayak marketing apa yang perlu ditambah, upgrade-nya kayak gimana, ya bisa jadi cara pelayanan, rasa sih paling penting kan gitu, Masa sama harga. berarti Kalau kau nambah jualan menu segala macam sementara jual pisang pun gak laku tapi kau nambah menu ya sama aja sama ya bohong. bohong. Ya iya, ada yang cuma jual goreng pisang doang, pisang tok tapi laris. Nah, Iya. kau jual pisang nih, pisang lu nggak laku, kau malah nambah menu kan tolol. Mending ganti menu daripada nambah. Mending nambah apa? Mending ganti menu daripada kau nambah menu. Oh, berarti ganti jualan juga. Ya iyalah, kau jual pisang nih, ya 25 orang di tempat yang sama jual pisang semua. Kau jual pisang nih, 24 orang lain semua jual pisang, kau jual pisang, nggak laku pisang kalau kau tambah menunya. Daripada tambah kan diganti. Nggak gitu berarti konsep. Ya, nggak gitu loh konsepnya.